Akhirnya Xiaoyan berhasil mengalahkan Han Peng dengan teknik Angry Buddha Lotus Plum dengan gabungan dua api surgawi. Bahkan api surgawi Han Feng pun berhasil dikalahkan yang membuat Han Feng kalah. Dan setelah itu Xiaoyan pun berniat untuk menyerang Han Feng, untuk membalas apa yang telah Han Feng lakukan kepada gurunya. Namun tiba-tiba bayangan hitam muncul dan langsung menghajar Xiaoyan. Xiaoyan yang telah kelelahan, ditambah dihajar bayangan hitam itu, membuat Xiaoyan pun sekarang benar-benar kritis dan dia menganggap dirinya akan mati oleh bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu akan segera melesatkan serangan kembali. Namun untung saja tiba-tiba cahaya merah darah muncul yang ternyata itu adalah janda Medusa yang menyelamatkan Xiaoyan. Medusa yang sangat masih marah kepada Xiaoyan atas penanaman benih, dia pun melempar Xiaoyan menjauh. Namun akibat lemparan itu, Xiaoyan pun sedikit terluka. Dia berkata, dasar cewek, emang jahat cuy, dia akan menyelamatkanku apa ingin membunuhku. Kemudian Xiaoyan pun melihat Han Feng, dengan rasa sedih karena dia tidak bisa menghabisi Han Peng. Medusa yang melihat tatapan sedih Xiaoyan gagal menghabisi Han Peng. Medusa pun langsung menendang Han Peng membuat Han Peng pun semakin sekarat dan akan mati. Medusa pun mengatakan bahwa nyawa Xiaoyan adalah miliknya. Tidak ada siapapun yang boleh mengambilnya dariku. Bayang hitam itu berkata, wah cantik juga nih cewek, gue nikahin juga nih. Bayangan hitam itu berkata, siapakah diri kamu yang berani ikut campur dengan urusan sekte Hall of Soul? Medusa berkata dengan sinis, bahwa nyawa Xiaoyan adalah milikku, aku akan memberikan mayatnya nanti kepadamu. Semua orang yang berada di situ sangat terkejut karena selama ini tidak ada yang berani menentang sekte Hall of Soul. Bayangan itu dia tertawa hahaha dan mengatakan, aku tidak berniat untuk menghabisi Xiaoyan, aku hanya ingin memastikan apakah jiwa Yo Chen berada dalam tubuh bocah ini. Setelah itu bayang hitam itu langsung menghampiri Han Feng yang sudah sekarat. Tanpa terduga bayangan hitam itu langsung mencengkram leher Han Peng dan setelah itu dia langsung menyerap jiwa dari Han Peng, yang membuat Han Peng pun kesakitan. Ketika jiwanya diserap oleh sekte Hall of Soul, bayangan hitam itu mengatakan, hari ini aku sangat beruntung. Aku mendapatkan alkemis tingkat 6. Sungguh hari ini adalah keberuntunganku, pasti ketua sekte Hall of Soul akan senang ketika aku membawa alkemis tingkat 6 ini. Mungkin dia nanti akan memberikanku hadiah rokok Magnum 1 kontainer. Setelah bayangan hitam itu mengambil jiwa dari Han Peng, bayangan hitam itu langsung terbang ke atas langit dan dia berkata kepada Xiaoyan, sekarang aku membiarkan kamu hidup dan membiarkan jiwa dari Yo Chen tetap berada di dalam tubuhmu. Namun sebentar lagi Hall of Soul akan datang untuk mengambilnya. Kemudian dia menambahkan agar Xiaoyan menikmati waktu yang tersisa. Mungkin nanti kau tidak bisa menikmati rokok Magnum dan secangkir kopi lagi. Bahkan mungkin jika wanita yang berada di depanmu mencoba melindungimu lagi. Pada saat itu dia tak akan mampu melawan kami dari sekte Hall of Soul. Setelah perkataan itu bayangan hitam langsung terbang ke atas langit dan menghilang. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Dia mengerti mungkin pada akhirnya dia harus berhadapan dengan sekte Hall of Soul. Setelah kepergian bayangan hitam itu, Xiaoyan langsung menghampiri melihat mayat Han Feng. Tentu saja Xiaoyan berniat untuk mengambil api surgawi milik Han Peng. Namun ketika Xiaoyan mendekat kepada mayat Han Feng, ternyata semua kekuatan dari Han Peng telah hilang. Begitu pula api surgawi telah diserap oleh bayangan itu. Sekarang rencana Xiaoyan telah gagal untuk mengambil api surgawi milik Han Peng. Namun Xiaoyan melihat cincin penyimpanan dari Han Feng masih berada di lengannya. Xiaoyan tahu cincin penyimpanan di lengan Han Feng adalah cincin penyimpanan tingkat tinggi. Xiaoyan pun langsung mengambil cincin penyimpanan tingkat tinggi itu dari jari Han Feng. Xiaoyan yang mendapatkan cincin tingkat tinggi, dia sangat senang. Xiaoyan langsung menghapus jejak spiritual Han Peng dari cincin itu. Kemudian Xiaoyan pun langsung melihat isi dari cincin penyimpanan yang dimiliki Han Peng. Seketika Xiaoyan sangat senang, karena cincin penyimpanan Han Feng yang memiliki barang-barang yang sangat berharga. Walaupun Xiaoyan yang tidak mendapatkan api surgawi milik Han Feng, setidaknya dia memiliki barang berharga dalam cincin penyimpanan milik Han Peng. Beralih ke Medusa, dia pun masih sangat marah kepada Xiaoyan apa yang telah dia lakukan kepada dirinya. Sekarang Medusa melihat Xiaoyan sangat senang sambil tertawa ketika memegang cincin Han Peng. Dengan kecepatan kilat Medusa pun langsung menghampiri Xiaoyan dengan niat membunuh lagi. Namun niat membunuhnya sedikit ditekan oleh piton surga yang ada di tubuhnya. Walaupun sekarang Medusa telah mengambil alih kontrol sepenuhnya dari tubuhnya, tapi tetap saja piton penelan surga masih memiliki perasaan yang sulit ditahan kepada Xiaoyan.
Karena itu semua mungkin piton penelan surga yang telah lama bersama Xiaoyan selama 2 tahun, tentu perasaannya telah melekat kepada Xiaoyan, yang membuat Medusa pun tidak bisa jauh-jauh dari keberadaan Xiaoyan. Awalnya Medusa setelah keluar dari dunia magma dia pun berniat menuju tempat asalnya yaitu negeri Konoha. Namun keinginan itu harus terhalang karena keinginan piton penelan surga selalu ingin berdekatan dengan Xiaoyan. Cerita berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun melihat Medusa menetap dingin kepadanya. Xiaoyan pun hanya tersenyum kepada Medusa. Xiaoyan berkata terima kasih atas bantuannya telah menyelamatkannya hari ini. Pasti aku akan mengingat apa yang telah dilakukanmu Medusa, dan aku janji akan membalasnya di masa depan. Namun Medusa dia semakin marah kepada Xiaoyan, dia masih tidak terima dirinya telah dinodai oleh Xiaoyan. Medusa pun langsung mengeluarkan hawa membunuhnya berniat untuk menghabisi Xiaoyan untuk sekian kalinya. Namun ketika Medusa akan menghabisi Xiaoyan, untung saja ketua pertama muncul di hadapan Ratu Medusa, dan menghalangi Ratu Medusa lagi. Ketua pertama berkata aku tidak bisa membiarkan kamu untuk menyakiti salah satu bagian dari akademi. Xiaoyan sangat beruntung ketua pertama datang tepat waktu. Xiaoyan berkata ketua hati-hati jika berhadapan dengan wanita garang ini. Xiaoyan, dia pun langsung mundur ke belakang. Medusa dia sangat marah, dan dia mengatakan kamu harus membayar apa yang kamu lakukan kepadaku dengan nyawamu. Kali ini mungkin aku akan mengampuni namun lain kali pasti aku akan menghabisimu. Sebagai ganti kamu telah membuat aku jadi janda. Akhirnya setelah itu Medusa dia menghilang kembali. Xiaoyan dia merasa tenang setelah Medusa telah pergi. Xiaoyan berpikir bahwa dia harus dengan cepat mungkin menemui Medusa, dan membicarakan masalah ini baik-baik. Jika tidak mungkin Medusa benar-benar akan membunuhnya di masa depan. Kemudian ketua pertama pun menghampiri Xiaoyan dan bertanya Xiaoyan sebenarnya apa yang terjadi denganmu dengan Ratu Medusa? Dia menyadari perkataan terakhir Ratu Medusa kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang merasa ketua pertama telah mengetahuinya dia pun sebenarnya akan mengatakan semuanya kepada ketua pertama, tentang bahwa dia telah membuatnya Medusa menjadi janda. Namun ketika Xiaoyan akan mengatakannya ketua pertama pun, Xiaoyan sepertinya kamu tak usah membicarakan masalah pribadimu. Tapi aku harap kamu menyelesaikannya dengan dia secara baik-baik. Xiaoyan kamu harus tetap berhati-hati dengan wanita itu. Jika dengan kekuatanku saat ini sepertinya aku tak mungkin mengalahkan wanita bohai itu. Xiaoyan pun hanya tersenyum kepada ketua pertama mengetahui permasalahannya yang telah dia hadapi. Kemudian ketua pertama pun melihat bahwa Xiaoyan telah mengambil cincin penyimpanan dari Han Peng. Ketua pertama pun berkata Xiaoyan kamu sangat beruntung mendapatkan cincin penyimpanan tingkat tinggi. Karena biasanya mendapatkan cincin penyimpanan tingkat tinggi sangatlah sulit. Xiaoyan dia hanya tersenyum dan berkata kepada ketua pertama bahwa ini semua adalah hadiah atas kemenangan atas perang besar ini. Sekarang ketua pertama pun terbang ke atas langit, dan berkata bahwa Han Feng telah mati dan organisasi hitam bertahap akan hancur, dan balas dendam di hatinya telah terbalaskan sekarang. Xiaoyan pun dia sangat senang dengan perang besar ini telah berakhir. Namun Xiaoyan pun sangat menyayangkan bahwa api surgawi yang berniat dia ambil dari Han Feng telah dibawa kabur oleh Sekte Hall of Soul. Ketua pertama pun mengatakan Xiaoyan sekarang kamu harus memikirkan tentang Sekte Hall of Soul. Bagaimanapun sekarang Sekte Hall of Soul telah mengincar dirimu. Tentu saja Sekte Hall of Soul sekte yang sangat mengerikan. Tidak bisa dilawan dengan sekte biasa saja. Bahkan aku pun merasa takut jika aku harus berhadapan dengan Sekte Hall of Soul tersebut. Namun Xiaoyan berkata ketua pertama walaupun Sekte Hall of Soul tidak mencariku, pasti di masa depan aku akan mencari Sekte Hall of Soul tersebut. Ketua pertama pun yang mendengar itu sangat terkejut. Namun ketua pertama tidak menanyakan lebih tentang permasalahan Xiaoyan yang sangat rumit. Ketua pertama pun menjelaskan Xiaoyan untuk sekarang, kamu harus memulihkan diri atas pertarunganmu melawan Han Peng. Aku tahu kamu terluka parah atas pertarungan tersebut. Sekarang kamu harus memulihkan dengan cepat sebelum Sekte Hall of Soul akan datang lagi kepadamu. Setelah perkataan itu ketua pertama pun pergi langsung menemui ketua lain dan para murid yang telah berperang. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Dia pun merasa senang akhirnya dia lolos dari Sekte Hall of Soul, dia masih bisa hidup untuk hari ini. Akhirnya perang besar pun telah berakhir setelah kekalahan dari Han Peng telah banyak dari organisasi hitam telah melarikan diri dari kota Konoha ini. Sebelum kematian Han Peng, para organisasi hitam ini mereka masih mampu berani melawan. Namun setelah kekalahan Han Feng, mereka tahu mereka tak akan mungkin menang melawan para murid akademi, dan juga para ketua, ditambah lagi ada sang matik Glory Xiaoyan, yang pada akhirnya mereka pun memutuskan kabur.
Bahkan Master Gold dan Master Silver yang sebelumnya bertarung dengan ketua pertama, mereka pun telah kabur terlebih dahulu menyelamatkan diri. Karena mereka juga tahu mereka takkan mungkin menang dalam perang besar. Apalagi Han Peng telah tiada, jelas mereka sangat takut dengan Akademi Dalam dan mereka memilih pergi. Akhirnya para murid Akademi pun setelah perang besar ini berakhir sekarang para murid Akademi telah pulang kembali ke Akademi Dalam, untuk berlatih dan memulihkan kembali tubuh mereka yang telah berperang besar. Hari-hari pun telah berlalu, berita tentang perang besar ini telah tersebar ke media TV One dan Metro TV, yang membuat semua para murid Akademi pun mereka tahu tentang bagaimana kekuatan Sang Matik Glory Xiaoyan yang telah berperang dalam perang besar tersebut. Sekarang Xiaoyan terlihat menyendiri memulihkan diri dia. Walaupun Xiaoyan yang berhasil membunuh Han Feng, namun dia juga mendapatkan luka yang serius. Dia pun sempat masuk UGD dan rawat jalan. Hari-hari pun telah berlalu sambil beristirahat Xiaoyan pun dia meminum kopi dan menghisap rokok Magnum, dan akhirnya Xiaoyan pun kembali pulih seperti sebelumnya. Setelah berhari-hari berlatih Xiaoyan pun merasa dirinya masih belum bisa menghapus penghalang antara dirinya di puncak Dowang menuju Do Huang. Namun tujuan sekarang Xiaoyan dia ingin menghapus penghalang antara dirinya Dowang menuju Do Huang. Dan ditambah lagi dia pun belum mampu dengan sempurna menggunakan api surgawi Polem Heart Flame. Xiaoyan dia pun harus banyak belajar lagi menggunakan api surgawi inti merah ini. Kemudian Xiaoyan pun dia mengeluarkan api berwarna hijau gelap. Xiaoyan yang berpikir bahwa api surgawi hijau gelap ini adalah api surgawi penggabungan dari api surgawi Grand Lotus dan api surgawi Polem Heart Flame. Namun Xiaoyan berkata suatu saat jika dirinya telah menjadi salah satu orang terkuat di benua ini, maka dia akan memasukkan api surgawi ini ke dalam peringkat. Dan setelah itu Xiaoyan pun memberikan nama dari api surgawi ini, api teratai hijau. Xiaoyan pun sangat senang, karena tidak semua orang bisa memberikan nama kepada sebuah api surgawi. Kemudian setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanannya, yang tidak lain gulungan itu adalah gulungan yang diberikan oleh Sun Er. Xiaoyan pun teringat wajah cantik dari Sun Er, dia pun sangat merindukan Sun Er. Setelah lama dia tidak bertemu dengan Sun Er, tidak terasa Xiaoyan, yang tidak bertemu Sun Er 2 tahun atau 3 tahun setelah kepergian Sun Er, yang telah kembali ke sektenya. Xiaoyan pun mengatakan dalam hatinya Sun Er, tunggu aku pasti datang untuk menjemputmu. Aku akan berusaha menjadi Matik Glory 100.000 dan pada saat itu aku akan datang membawamu. Kemudian Xiaoyan pun hanya menatap gulungan tersebut. Ia kebingungan dia belum bisa membuka gulungan tersebut. Namun Xiaoyan pun teringat perkataan Sun Er, bahwa gulungan ini mampu dibuka ketika Xiaoyan bertingkat Do Huang. Namun sayang sekarang Xiaoyan belum mampu menembus level Do Huang. Namun Xiaoyan mencoba mengalirkan dokinya untuk membuka gulungan ini. Namun setelah lama Xiaoyan mengeluarkan dokinya belum ada perubahan. Xiaoyan pun terus mengeluarkan dokinya secara bertahap, yang pada akhirnya gulungan itu ada sebuah retakan. Xiaoyan pun semakin yakin dia mampu membukanya sekarang. Xiaoyan pun terus mengalirkan dokinya secara bertahap dan semakin banyak, dan tiba-tiba cahaya emas pun muncul dari gulungan tersebut. Xiaoyan dia menutup mata, hingga cahaya emas itu semakin bersinar. Setelah itu Xiaoyan pun langsung membuka mata dan tiba-tiba banyak tulisan emas di sekitar Xiaoyan, dan tiba-tiba tulisan emas itu langsung masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Namun ketika tulisan emas itu masuk ke dalam tubuh Xiaoyan, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa, namun rasa sakit itu perlahan menghilang. Dan Xiaoyan pun sangat terkejut ternyata itu adalah teknik segel dewa, merupakan tingkat di kelas tinggi. Legenda mengatakan bahwa teknik ini dibuat oleh seorang yang telah berkekuatan Dodi di masa lalu, dan ada 5 jenis segel, diantaranya, segel gunung terbuka, segel membalik laut, segel membalik tanah, dan segel pengukur langit, dan segel dewa kuno. Segel itu terkait satu sama lain, dan jika seseorang telah menguasai 5 segel tersebut, maka seseorang bisa saja membalikkan lautan dan membolak-balikan langit, dan menelan bumi. Itu sebanding dengan teknik Do kelas Tian, atau teknik surga di puncaknya. Diperlukan tingkat Do Huang untuk mempelajari teknik tersebut. Jika tidak mungkin akan gagal dalam keadaan buruk. Xiaoyan tahu teknik ini adalah teknik yang sangat berharga, dan butuh kekuatan yang besar untuk mempelajarinya. Pantas saja Sun Er waktu dulu dia sangat serius meminta membuka gulungan ini ketika bertingkat Do Huang. Di sini sekarang Xiaoyan pun teringat Sun Er, memikirkan bagaimanakah kebaikan Sun Er yang telah dia berikan. Bahkan Sun Er memberikan teknik tinggi kepada dirinya. Xiaoyan benar-benar merindukan Sun Er. Xiaoyan berjanji suatu saat pasti dia akan datang untuk membawa Sun Er. Di tengah lamunannya Xiaoyan pun bingung bagaimanakah cara untuk mempelajari teknik ini.
Karena tidak tertulis juga, Xiaoyan bingung bagaimanakah untuk mempelajarinya. Namun tiba-tiba cahaya emas muncul di kepala Xiaoyan. Tiba-tiba ada tulisan emas yang berada di kepala Xiaoyan. Xiaoyan pun melihat ternyata itu adalah cara-cara untuk mempelajari teknik ini. Namun sekarang Xiaoyan baru melihat dua teknik saja, teknik membalikkan gunung dan juga teknik membalikkan laut. Namun tiga lainnya tidak ada di dalam tulisan tersebut. Xiaoyan pun mengetahui teknik yang diberikan oleh Sun Er tidaklah lengkap. Namun ketika Xiaoyan sedang melihat tulisan tersebut, tiba-tiba suara lembut pun muncul di kepala Xiaoyan. Suara itu mengatakan selamat kakak telah menembus level doang, dan kakak telah berhasil membuka gulungan ini. Yang ternyata itu adalah suara Sun Er. Dia mengatakan bahwa dia masih belum mendapatkan tiga teknik yang lainnya. Sun Er pun mengatakan teknik membalikkan gunung, kakak bisa pelajari di tingkat doang, namun teknik untuk mengembalikan lautan kakak harus menembus level dohuang terlebih dahulu. Sun Er pun mengatakan kakak menggunakan teknik ini jika kakak memang terdesak tidak mampu melawan musuh lagi. Itu semua karena teknik ini adalah teknik yang diwariskan dari Sekte Sun Er. Tentu saja jika Sekte Sun Er mengetahui teknik ini telah diberikan seseorang, pasti Sekte Sun Er langsung mengirimkan orang untuk mengambilnya dan akan mencari Xiaoyan sampai mendapatkan teknik itu kembali. Kemudian setelah mengatakan itu Sun Er pun mengatakan bahwa dia sangat merindukan Xiaoyan. Tidak lama setelah itu suara lembut pun menghilang. Akhirnya Sun Er pun kembali menghilang. Hari-hari telah berlalu setelah membalaskan dendam kepada Han Feng. Xiaoyan akan pergi ke Jiama. Setelah Xiaoyan bertemu dengan Sun Er, tidak lama setelah itu, Xiaoyu pun muncul menghampiri Xiaoyan, yang ada di kamarnya. Sekarang Xiaoyu pun sangat bahagia bertemu kembali dengan Xiaoyan setelah 2 tahun lamanya ketika Xiaoyan dimakan oleh piton api. Xiaoyu menanyakan bagaimana keadaan Xiaoyan setelah pertempuran besarnya melawan Han Feng. Xiaoyan berkata aku baik-baik saja walaupun aku menerima luka parah ketika aku berhadapan dengan Han Feng. Kemudian Xiaoyan bertanya bagaimanakah keadaan Xiaoyu selama 2 tahun ini, ketika dia menghilang dimakan piton api. Xiaoyu berkata bahwa dia baik-baik saja, bahkan Xiaomai dan Xiaoning mereka telah masuk akademi dalam, dengan penjagaan gerbang Pan. Xiaoyu dia sangat marah kepada Xiaoyan karena selama ini Xiaoyan selalu mendapatkan masalah dan membahayakan kehidupannya. Xiaoyu mengatakan Xiaoyan apakah kamu tahu bagaimana perasaan aku dan klan Xiao, ketika mendengar bahwa kamu telah ditelan oleh piton api, kami semua merasa pasrah dengan keadaan ini. Xiaoyan kamu itu adalah harapan satu-satunya dari klan Xiao, jika kamu tidak ada pasti klan Xiao, tidak ada yang akan bisa membalas dendam apa yang telah diterima oleh klan Xiao. Xiaoyan berkata aku meminta maaf atas 2 tahun ini dia telah menghilang. Namun aku harus mendapatkan resiko untuk mendapatkan kekuatan. Jika dia tidak mengambil resiko tersebut ia tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melakukan balas dendam di masa depan. Xiaoyan merasa bersalah akibat dirinya, klan Xiao hancur dan dia tidak bisa menjaga klan Xiao. Namun Xiaoyu menyadari bahwa itu bukanlah kesalahan Xiaoyan, itu semua adalah kesalahan dari Mystic Cloud yang mencoba menghancurkan klan Xiao. Kemudian setelah lama berbicara serius, akhirnya Xiaoyan mengalihkan topik, dan mengatakan kepada Xiaoyu apakah dalam 2 tahun ini ada laki-laki yang telah mendapatkan hatimu. Xiaoyu berkata laki-laki tidak akan mudah untuk mendapatkan hatiku. Kemudian setelah itu Xiaoyu mengeluarkan token api untuk berlatih di menara pelatihan untuk para murid gerbang Pan. Dia diperintahkan Wuau dan Huajia untuk memberikan token api tersebut kepada Xiaoyan, karena kita mengingat Xiaoyan adalah pemimpin dari gerbang Pan. Namun Xiaoyan menolak bahwa dia bukan satu-satunya yang telah mendirikan gerbang Pan. Ditambah lagi aku tidak akan lama di sini. Mungkin dalam waktu dekat aku akan pergi dari akademi dalam ini. Akan lebih baik Wuau atau Huajia memegang token itu untuk para murid gerbang Pan. Xiaoyu langsung bertanya kemanakah kamu akan pergi. Xiaoyan menjawab tentu saja aku akan pergi ke Jiama untuk menuntaskan masalah yang belum selesai. Xiaoyu berkata apakah kamu akan pergi ke Sekte Mystic Cloud? Jika seperti itu aku akan ikut bersamamu. Aku ingin melihat berapa orangkah dari klan Xiao yang masih hidup di sana. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengatakan aku ke sana bukan untuk membeli batagor. Aku ke sana akan berperang melawan Yun San. Akan lebih baik Xiaoyu dan yang lain tetapi akademi ini. Karena tempat akademi ini adalah tempat yang paling aman. Xiaoyu hanya bersedih karena dia tidak bisa membantu Xiaoyan untuk membalas dendam kepada Yun San. Kemudian Xiaoyan menambahkan jika telah berhasil menyelesaikan masalah di Jiama. Namun sebelum itu kamu dan yang lain akan lebih baik tetapi akademi. Xiaoyu mengatakan baiklah. Xiaoyu yang menambahkan bahwa Xiaoli dia berpesan kepadaku ingin bertemu denganmu. Singkat cerita Xiaoyan telah menemui Xiaoli.
Xiaoli berkata, apa kamu sudah pulih? Xiaoyan dia tersenyum dan berkata bahwa dia telah pulih. Walaupun masih rawat jalan di puskesmas, Xiaoli sangat senang melihat Xiaoyan sudah baikan. Xiaoyan berkata, Xiaoli, apa ada masalah besar? Xiaoli menjawab, tidak. Xiaoyan, aku mendapatkan informasi bahwa setelah kekalahan Han Feng, sekarang Black Corner kacau, mereka saling ingin menguasai tempat itu. Xiaoyan, aku memiliki ide. Jika akan berperang dengan sekte Mystic Lord kita butuh banyak pasukan, bukan? Bagaimana kalau kita membuat praktisi dari orang-orang organisasi hitam? Bukan itu nanti akan membantu jika kita berperang? Xiaoyan menjawab, walaupun seperti orang dari Black Corner sangat ganas dan sulit diatur. Namun Xiaoli berkata, mereka akan mudah tunduk jika mereka telah dikalahkan dan mereka akan setia. Xiaoyan, apa kamu setuju dengan ide yang aku katakan barusan? Xiaoyan berkata, itu adalah ide yang bagus. Jika mereka berani mengkhianati maka kematian akan menjadi milik mereka. Aku tahu kita membutuhkan banyak pasukan jika kita menyerang sekte Mystic Lord. Ini adalah hal yang bagus untuk memperkuat pasukan kita. Xiaoli mengatakan, namun Xiaoyan, ada sedikit masalah. Xiaoyan pun bertanya, apa itu? Xiaoli berkata, Xiaoyan, lebih baik sekarang kamu meminta izin terlebih dahulu kepada ketua pertama. Takutnya di masa depan nanti ketua pertama dia salah paham dan mengira kita berkhianat kepada akademi. Aku harap kamu bisa meyakinkan ketua pertama tentang hal ini. Xiaoyan pun langsung mengangguk dan mengatakan, baiklah, aku sekarang akan langsung pergi kepada ketua pertama dan akan mengatakan semuanya. Nah guys, di episode selanjutnya pasti akan sangat seru. Setelah kekalahan Han Peng, Xiaoyan pun akan menguasai Black Corner menggantikan Han Peng. Dan setelah itu Xiaoyan dan Xiaoli pun akan membuat praktisi gerbang Xiao di Black Corner. Dan pada saat itu, ketika Xiaoyan dan Xiaoli menguasai Black Corner, ternyata Master Gold dan Master Silver muncul kembali. Mereka pun sangat marah. Ada praktisi baru. Master Gold dan Master Silver belum mengetahui Xiaoyan adalah pemilik praktisi ini. Kemudian mereka pun mengacau di Black Corner. Namun ketika Master Gold dan Master Silver akan mengacau, tiba-tiba Medusa muncul yang membuat Master Gold dan Master Silver pun mereka ketakutan. Karena Master Gold dan Master Silver masih ingat bagaimana Medusa menghajar Han Peng, yang membuat Master Gold dan Master Silver pun akhirnya mereka pun pergi, merelakan Black Corner dikuasai oleh Xiaoyan. Nah guys, itu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini. See you guys the next video.